Hai, selamat datang kembali bersama saya Danis Kirana di Bitter Talk, Better Way to Make You Better. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu kawan. Ya, saya tuh sering ngeliatin Instagramnya untuk latihan make up. Ya ampun. Lo bener loh, aku nyimpenin di Masa sih IGTV. serius? Terus aku ngelatihan buat. Nggak peres karena hari Nggak, ini? nggak, Oke, bukan. baik. Tapi memang ini salah satu bentuk apresiasiku untuk Dara Yansa. Halo. Kayaknya Dara, sering banget ketemu bulan ini ya. Alhamdulillah ya Mbak Dadis. iya, ini gak tahu karena mungkin kita satu elemen. Satu elemen. Avatar soalnya. Avatar bener. Dara, kamu apa kabar Dara? Alhamdulillah hari ini baik banget Mbak Danis. Gitu akhirnya kita bisa ketemu lagi di sini. Betul. Cuman saya curiga, saya mau diajak ngobrol apa sih hari ini? Yang pasti tidak akan berkaitan dengan apa yang kamu bahas kemarin. Oh baik, kalau gitu aman saya hari ini. Masih berarti ya. aman. Terus penasaran mereka kayak bahas apa kemarin ya kan? Apa itu mau dikasih tahu di? Jangan. Nggak usah ya, nggak perlu. Oke, Dara Yansa halo. ini adalah seorang konten kreator, terus dikenal dengan Bu Nancy sebenarnya. Always ya. Always itu harus karena salah satu idola semua umat kayaknya. Oh iya ya, Kamu amin. ditungguin soalnya. Iya, selalu ditungguin. Kayaknya habis ini idola baru dia ya. Iya. Ini tersisihkan. Tersisihkan. Dara Yansa siapa itu ya? Bu Nancy yang menonjol gitu. Dan juga Dara adalah co-founder dari LD Indonesia. Benar. Oke, kita nanti akan cukup banyak membahas tentang apa yang dikerjakan sama Dara. Cuman kita akan awali dulu dengan games. Oke. Gamesnya gampang Dara. Ini kayak balik ke zaman-zaman SD, terus kamu tinggal jawab dengan cepat. Oke. Aduh, aku paling gak bisa tuh digituin. No, tapi siap ya? Oke, siap. Siap. Oke, pertanyaan pertama. Hobi Dara Yansa apa? Hobimu apa? Nyanyi. Terpikir aja. Oke, lanjut ya. Gitu. Terus saat kecil ngefans sama? Mama? Oke, aku ada sedikit pertanyaan juga. Why mama? Gak ada orang lain aja. Rasanya. Kan pas kecil ya. Iya, pas tapi kalau ditanyain sekarang kamu ngefans sama? Diriku sendiri. Nice. Terima kasih. You know the answer. Terus habis itu pertanyaan selanjutnya, kamu nggak suka sama orang yang kayak gimana sih Dar? Fake ya, palsu. Atau paling gak palsu sama dirinya sendiri. Itu udah pasti ruwet dan kesepret sama orang lain. Pasti ya. Ketika dia nggak bisa jujur sama dirinya sendiri, pasti dia akan ruwet. Ruwet. Oke, menarik sekali. Pertanyaan keempat. Cita-citamu pas kecil apa? Cita-cita pas kecil pegawai salah satu bank di Jakarta. Spesifik ya? Detail ya, bener. Detail ya? Karena menurut aku keren, kayak pakai seragam, rambutnya well done gitu kan. Oke. Gak ada lain? Yang lainnya? Gak ada. Langsung ya, pegawai bank di salah satu. Harus kantornya yang di Jakarta. Pokoknya di itu Jakarta gitu. yang bangunannya gede. Bener, yang aku yang paling tinggi. Sebentar, kamu dulu nonton Sidul apa gimana sih? Nggak tahu, makanya kebanyakan nonton iklan kali ya Mbak. Iya. Jadi akhirnya masuk ke dalam Iya. alam bawah sadar juga ya. Aku maunya kayak gitu. Life goalsnya kayak gitu. Iya, life skill. Tapi sampai sekarang masih? Oh tentu tidak. Sudah tidak mungkin. Cita-citanya tentu berbeda. Sudah berbeda. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Harus memilih salah satu. Oke. Bisnis atau influencer? Bisnis. Why? Karena aku tahu influencer ada masanya. Tapi kalau bisnis bisa aku manfaatkan selagi aku menjadi influencer. Wow. Gitu sih. Jadi sambil menyelam, Tentu. ya sambil menyelam bukan minum air lagi. Sambil Minum air dan api dan Iya. tanah semua aku makan. Terserah. Lebih ke tamak ya. Lebih tamak. Oke, Dara, ini nyambung di pertanyaan terakhir. Oke. Kamu akhirnya lebih, kalau misalnya disuruh bukan memilih ya, menjalankan yang jadi utamamu adalah bisnis ya berarti. Diusahakan seperti itu. Diusahakan seperti itu. Kedepannya akan seperti itu. Kayak lebih sustain gitu loh. Ya, siap. Tapi nanti bidangnya akan sama dengan bidangmu yang sekarang nggak kira-kira nih? Kalau untuk bidang sebenarnya aku sangat memahami bahwa kalau kita startnya itu dari hal yang kita sukai pasti akan lebih sustainable gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya bukan tidak mungkin aku akan merambah ke segmen yang lain, enggak. Cuman aku nih kayaknya sangat amat mencintai dunia beauty atau mungkin ya fashion lah dikit-dikit gitu. Karena sudah pernah mencoba food and beverage juga, tapi kayak bukan nggak bisa. Aku yakin suatu saat juga aku pasti akan bisa. Cuman maksudku, karena aku belum paham gitu kan istilahnya. Aku tuh sangat punya ability yang tinggi di dunia beauty and fashion. Jadi I start with that first aja gitu. Oke. Nah sekarang ini pun Dara juga lagi jalanin usaha bisnisnya di bidangnya fashion ya kan? Fashion. Oke. Tapi Masuk ke juga fashion ini dulu. kan ada skincare juga kan Dara? Soon lah ya, kita Oke. kayak building itu sendiri. Tapi kalau untuk masih bekerja sama-sama orang lain memang di dunia beauty. Oke. Tapi kalau untuk yang running bisnis yang sendiri emang nyemplung ke situ tuh masih ke fashion dulu. Boleh dong diceritain LD Indonesia ini
dia fokusnya di fashion di ranah apa sih? Oke, jadi LD Indonesia itu Mbak Danis, aku tuh sebenarnya iseng aja gitu. Iseng aja karena ada 2 saudara sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya lebih ke family business gitu loh. Jadi sebenarnya saudara, kita kayak iseng aja jual baju gitu ya. Awalnya? Iya, awalnya kayak yaudah jual ya. Oke ya, deal. Langsung 2 hari berikutnya kita langsung kayak mikir semua konsepnya segala macem. Dan ternyata visi kita sama, kelasnya brandnya langsung di situ gitu kan. Larinya langsung kenceng banget. Nah setelah kenceng, namanya orang kalau larinya kenceng kan pasti nabrak sana nabrak sini ya. Bener. Pasti kayak gitu. Nah akhirnya no preparation, tapi konsepnya emang aku rasa ini bisnisku yang paling mateng gitu. Jadi ternyata akhirnya waktu berjalan tuh jadi lebih stabil, jadi kita tuh lebih lebih dewasa lah. Kalau aku bilang running bisnisnya tuh secara dewasa. Nah untuk spesifiknya sendiri kita itu yang pertama kali tuh langsung ke modest fashion, jadi lebih ke hijab kayak gitu-gitu. Terus tahun ini, ya ini kan kita udah 1 tahun, kita merambah ke kayak basic fashion gitu, jadi udah mulai ngeluarin atasan kayak gitu. Dan kedepannya pasti ada one set dan pasti ada ya mungkin ya spill dikit ya kayak bakal ada blazer. Jadi akan semua orang bisa pakai. Gitu. Ditunggu yang benar ya. Pastilah. Ya. Soalnya aku kan gak mungkin beli hijab dulu. Iya, beli hijab. Aku menunggu yang terakhir. Boleh beli kok, cuman nggak tahu pakai apa enggak gitu. Bisa jadi ya kalau untuk sesuatu yang baru. Oke, nih Dara, kamu berarti kan di bidang fashion. Itu memang awalnya kamu suka banget di situ? Atau karena ini lagi musim nih, kan ada tuh yang bener-bener kayak gitu. Kamu termasuk yang mana sih? Kalau waktu itu, kalau boleh ini ya, kayak jujur banget sama diriku, terus aku tuh not really into fashion sebenarnya malah kayak kita kayak orang yang sama kayak ya udah yang simple aja diambil segala macam gitu. Cuman ternyata beauty dan fashion ini menurut aku kayak masih attach each other gitu. Jadi paling enggak let's say ya kalau di dunia aku beauty dan makeup ya pastilah kalau misalkan kamu enggak well dressed juga orang nggak peduli juga kamu mau make upan model barongsai kayak apa juga orang nggak peduli gitu kan. Nah tapi begitu juga dengan orang yang sudah in fashion tapi kalau dia nggak bisa istilahnya kayak berhias diri dengan baik juga nggak jadi satu kesatuan. Nah, di situ aku merasa bahwa oke, sepertinya ini masih bisa sustain dan waktu itu salah satu dari kami ini kan kami bertiga, salah satu dari kami itu memang kalau aku bilang tuh expert lah di dunia bisnis itu. Tiga-tiganya gitu. Ya? Jadi aku nggak terlalu bisa. Salah satu founder itu udah model udah lama banget. Udah lama banget, senior banget lah kalau aku bilang. Satunya senior model. Jadi pasti di dunia fashion juga udah segala macam gitu. At least dia tahu brand, dia tahu kayak drama-dramanya di brand kayak apa. Nah, yang satunya ini memang sudah running bisnis di dunia fashion specifically itu udah lebih dari 5 tahun yang lalu. Oh ya? Tuh iya. Udah 5 tahun 6 tahun yang lalu tuh dia udah istilahnya up and downs-nya fashion tuh udah tahu jadi paham gitu. Di situ. Sangat amat paham lah itu gitu. Itu mulai dari tahun berapa sih Dara mulai bisnis ini? Kalau LD Indonesianya dari 2020. Pas hari pertama PSBB. Serius? Iya, itu kalian langsung launch? Jadi sebenarnya untuk prepare, sebenarnya udah prepare. Bahkan kita itu istilahnya kayak mikir produksinya itu pakai face. Aku masih ingat banget pakai face shield yang pertama kali kita pakai face shield lah, belum biasa lah ya. Pakai masker, pakai face shield gitu, udah ngurusin produksi segala macam ke konveksi lah, ke apa. Aku masih ingat banget kayak ya udah harus lari. Sebenarnya kalau dibilang mau ngalah waktu itu kayak ya udahlah ya kan orang nggak kemana-mana, orang nggak belanja apa-apa. Tapi kalau nggak kita mulai sekarang tuh di depan mata udah ada istilahnya aset berjuta-juta ya dalam bentuk itu gitu kan. Jadi kayak ini mau dikemanain gitu loh, mau dikasih makan ke siapa juga nggak laku. Orang kita promo nggak sempet gitu kan. Akhirnya udah mikir kecewa, pasti kecewa lah orang. Udah berita kematian di mana-mana segala macam kan, terus kita PSBB aja tetap kayak ngumpul terus kayak udahlah lari aja lah. Kalau nggak gini kita nggak tahu marketnya kayak apa, nggak tahu belajar online kayak apa kan. Karena kan pasti rencana kita bazar kan Mbak Danis. Bazar pada saat itu offline ya, offline store ya. Jadi timelinenya tuh udah lengkap tuh offline. Jadi kayak belanjanya lah, nanti ada bazar di sini, nanti kita bakal kolaborasi, akan fashion show segala macem. Belar abis deh gitu kan. Terus aku mikir nggak bisa nih diam aja. Ya udah langsung kita apa nih e-commerce-nya? Oke, kita belajar. Oke, ngapain? Oh, digital marketingnya kayak gini. Oh, photoshootnya berarti angle-nya diganti karena orang hanya pure melihat foto kita aja, video kita aja, ya udah. Sikat aja. Berjalan ternyata 1 tahun.
Udah 1 tahun lebih. Dan laris manis Tanjung Kimpul ya. Alhamdulillah ada aja yang beli gitu. Nangis darah sih sebenarnya, orang kan ngelihat lakunya doang ya. Cuman kan itu kan jadi penyemangat kalian juga Iya, kan benar. akhirnya kan. Jadi tahu lah. Wow, itu tuh jadi bidangnya masih di fashion. Masih di fashion. Masih di fashion. Dan memang dari situ dari kita kerja sama bareng-bareng, kan mau nggak mau harus ngikutin. Nah, ini mungkin ada satu tantangan aku masukin di segmen ini dulu. Oke. 3 orang dengan pemikiran yang berbeda. Bidangnya sama ya, fashion, pecinta fashion. Tapi kan otaknya, pola Otaknya pikirnya. berbeda. Bener sekali. Kamu apa yang kamu lakukan Dara untuk bisa menyamakan itu gitu? Justru kami itu merasa untungnya gini. Untungnya kami bertemu di usia yang mature. Menurut aku sih mature, Oke, ya kan? iya. Maksudnya kayak sudah late 20, terus ada yang 30 years juga gitu, salah satu di antara kami, dan aku rasa bukan seperti orang yang sama-sama ingin aktualisasi diri di bidang ini gitu. Udah pure kayak oke, kita mau running bisnis mau kayak apa gitu. Kalau aktualisasi diri, let's say it's just a bonus gitu. Nah, terus habis itu long story short, ternyata karena ngobrolnya terlalu banyak gitu kan, hampir setiap hari, kita kenal kalau misalkan akhirnya siapa namanya, kayak salah satunya itu ternyata dia tuh short term. Oh, taunya di Salah situ. satunya long term banget gitu mikirnya. Salah satunya adalah rem dari kita berdua yang idenya terlalu liar. Jadi kayak sama-sama mengenal, akhirnya nggak mikir kalau misalkan yang satu akan merebut posisi yang lain gitu loh. Oke. Yang aku kan ngeliatnya banyak kesalahan yang kayak gitu kan, Ya, Danis, kayak take over ini ya, kok kamu maju terus sih, aku enggak. Nah, itu tuh untungnya nggak ada di kita. Oke. Jadi kayak sangat sudah mengetahui bahwa let's say kayak gini. Iya. Yang akan diundang podcast tuh pasti Dara. Yang akan ngobrolin ini ke khalayak tuh pasti Dara, ya udah go on gitu. Dan itu Go on, disupport dan kita sama support, tim. kayak semangat, oke gitu. Kayak kemarin kayak wawancara majalah apa misalnya. Ya mereka support karena oke, yaudah go on Dar gitu. Karena ranah aku tuh bagian ininya gitu. Kalau orang bilang kan kayak ada kepala, tangan, kaki gitu kan. Jadi ya kita sangat rela untuk menjadi tangannya atau sangat rela untuk menjadi kakinya, dan sangat rela membiarkan orang jadi kepalanya gitu. Karena aku tahu aku nggak bisa itu gitu. Ini menarik banget. Dan di LD Indonesia ini yang ibaratnya usianya baru 1 tahun ini, itu sempat gak sih Dar, kamu sempat kepikiran untuk di tengah-tengah perjalanan, aku mau ganti yang lain gitu? Masih 1 tahun kan biasanya kalau di usia bisnis itu kan up and down nih. Tapi itu kan kita bahas di segmen 2. Cuman aku mau tanya dari Dara sendiri. Kamu sempat gak sih dari pas jalanin LD, kamu mau munculin brand baru yang lain di sektor yang sama, di fashion? Itu sempat gak sih Dar? Sempet, dan bersama orang lain bahkan. Oke. Dan itu mereka sangat wajar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan ini bukan istilahnya, kalau aku bilang kita tuh sama-sama tahu bahwa basic dari semua running bisnis itu adalah cuan, ya kan. Ya, Jadi kayak kita nggak akan istilahnya kayak ngematiin rezeki saudara sendiri, apalagi untuk mencari cuan dan penghidupan di tempat lain. Cuman kan kita ngomongin masalah konsekuensi. Kalau misalkan kamu fokus ke B, kamu konsekuensinya apa nih? Oke. Are you still consent di bisnis ini atau enggak, misalkan kayak gitu. Tapi kalau as long as Dara oke sama brand lain, ya nggak masalah. Malah mereka kayak gimana kita meeting hari ini misalnya gitu. Oh nggak bisa ya kan Dara waktunya ini. Bahkan mereka kayak gitu. Pengertian Sangat banget. amat pengertian, karena kita sama-sama tahu bertiga bahwa maybe this is not a main job. Tapi kayak kita menjadikan LD Indonesia tuh priority over semuanya itu kita udah sama-sama tahu. Jadi kalaupun, soalnya gini mungkin ya Mbak Danis, that's why aku selalu ngomong emang beda sih orang mature ketemu for running bisnis itu emang beda. Jiwanya tuh sudah nggak selabil itu gitu kan. Jadi waktu bertiga pun ngobrol itu udah nggak kayak pengen aku tuh lo lagi kayak gini, aku masih kayak gini, enggak. Jadi kayak pure kita mengerti keluarga tetap nomor 1. Waktu yang ini kita tahu kalau LD Indonesia masih jadi priority, jadi nggak merasa dikhianati gitu loh. Oke. Kayak biasa aja. Menarik banget. Nanti kita akan lanjut lagi ya Dar, setelah yang satu ini. Oke, kita lanjut karena sebenarnya tadi udah sempat ngobrol sedikit ya. Benar-benar. Aku lebih akan fokus ke tantangan yang kamu hadapi sih Dara, karena membangun bisnis bersama dengan partner itu nggak semuanya itu selancar pada saat kita mungkin udah bertahun-tahun gitu kan. Apalagi ini masih awal itu kan juga riskan. Nah tantangan yang lain ada nggak sih Dar yang kamu hadapi pada saat berkolaborasi bekerja bersama dengan timmu kayak gitu? Oke, kalau aku nangkepnya gini, kalau masalah sifat sikap ya udahlah ya, itu so cliche. Ya. Cliche itu pasti semua orang kayak gitu.
Kalau aku lebih nangkepnya gini, oh aku sangat amat belajar acceptance gitu. Itu tuh susah, tapi ternyata oh aku tuh sama Tuhan diajarin acceptance bukan in relationship gitu kan, bukan in a marriage gitu, tapi ternyata di bisnis ini nih gitu. Kenapa kok acceptance aku bilang? Karena ternyata yang paling susah itu adalah kita tuh punya ekspektasi orang akan ngapain gitu loh. Nah aku malah sangat belajar, kalau aku bilang life lesson tuh malah belajar bisnis tuh waktu belajar bisnis ini gitu maksud aku. Jadi contohnya misalkan kayak gini, kita ngobrol nih, pasti kan ada waktunya kita tense-nya tinggi banget, waktu tense-nya kita receh banget itu kan ada poll gitu. Nah di situ tuh kita belajar bahwa oh ada ya orang yang misalkan kayak akan punya sifat dan karakter yang bisa ngerem aku nih, yang bisa tega dan jujur kayak idemu tuh terlalu liar dan nggak bisa direalisasikan, atau ada yang kayak realisasinya tuh kayak gini loh, dari baby step dulu, kayak gitu-gitu, kayak gini loh caranya breakdownnya. Karena nggak semua orang, ya misalkan gini, apalagi orang kayak aku gitu ya Mbak Danis ya, kayak yang seems like alpha female gitu ya, jadi kadang orang ngobrol tuh udah merasa keintimidasi duluan gitu, padahal orang kayak aku gitu, aku tuh harus dihajar baru aku tahu aku salahnya di mana gitu kan. Nah selama ini di pertemananku sebelum-sebelumnya, let's say ngomong pertemanan deh, itu karena aku sudah dominate gitu. Akhirnya mereka kayak oh iya gitu. Ya udah ya udahlah itu udara gitu. Udahlah itu udara, atau kayak kayaknya enakan kayak gini deh gitu misalkan ya, dengan the way I talk kayak gitu. Itu pasti semuanya kayak ya udahlah manut aja gitu. Dan aku tuh sangat merasa seperti itu gitu. Padahal aku orang yang sangat bisa didebat. Lah apa kok kayak gitu? Gak usah lah kayak gitu. Dan kamu nerima kan? Sangat menerima untuk karena debat itu. Iya benar, karena sebenarnya aku cara ngomong kayak gitu tuh aku tangkisen gitu. Aku tuh kan servis doang gitu. Aku tuh servis. Aku kasih tahu nih, oh ini kurang di sini, salahnya di sini. Biar main volley atau main bulu tangkisnya enak kan? Bener. Kamu serven terus ada yang iya, kalau cuma nih, oke, itu namanya sirkus. Udah selesai. Iya kan? Iya. Gitu terus, sih. Ini kan kalian perbedaan usia juga ngaruh banget ya sih? Lumayan. Jadi yang paling muda ini 4 tahun di bawahku. Oh, iya 4 tahun di bawahku, terus 4 tahun lagi di atasku. Kalau dibilang jauh nggak jauh karena kalau misalkan di pemikiran sebenarnya satu generasi. Iya. Tapi kalau misalkan kayak di zaman, terus di experience itu pasti jauh. Yang ada yang paling tua pasti juga ada experience yang jauh kita nggak tahu. Ada kita ngeyel karena kita nggak tahu apa-apa. Begitupun juga dengan beliaunya juga gitu. Misalkan ke aku atau ke yang bawah lagi atau yang paling muda ini pasti. Ada kita yang ngerem karena kayak gini loh faktanya, realitinya kayak gitu. Terus ini kan bahas internal nih. Sekarang yang eksternal. Oke. Biasanya namanya market, customer, itu kan macam-macam ya. Ada yang nerima aja gitu. Ada yang rewel-rewel gitu kan. Nah kalau dari Dara sendiri dan juga teman-teman di Aldi Indonesia, dengan berbagai macam permintaan mereka, itu kalian akomodir semuanya atau kayak gimana sih untuk bisa dapat formula yang paling tepat gitu, Dar? Kalau fashion ini kita tuh learning by doing, Mbak. Ternyata. Jadi ternyata kita sangat bisa membedakan ternyata fashion pria dan wanita tuh so freaking different. Bener-bener kayak langit dan bumi cara treatmentnya kan. Ke marketnya. Iya ke market ya kan. Maksudnya kita pun sebagai pembeli itu kan kayak nggak harus fotonya seoke itu kadang ya kan. Nggak harus sebranded itu, tapi begitu kita kontennya kena, waktunya pas gitu kan. Waktunya pas, kitanya m-bankingnya nyala, berangkat. Gitu. Tapi kalau cowok kita hard sell aja sebenarnya mereka kena gitu. Mahal mereka kena seret. Kalau kita kan butuh dipapar gitu ya, namanya wanita ribet ya gitu. Akhirnya kita nge-treatnya juga ribet gitu. Nah, cuman untuk kayak nge-treat ini tuh aku ngerasanya gini, oh LD Indonesia ini Mbak Danis pun mungkin juga pasti mengalami lebih banyak daripada aku. Misalkan kayak aku merasa marketku di sini, tapi ternyata bukan di sini ternyata. Pasti kan kita learning by doing. Iya, testing. Terus selagi jalan juga aku kayak ternyata segmen yang ini juga kena. Kan kadang kita juga ini ya, meskipun udah riset kan kayak pasti miss gitu segala macam. Nah, aku ngerasa bahwa di LD Indonesia ini dan kami pengennya juga mereka tuh udah percaya sama brandnya, sama timnya gitu loh. Karena sebenarnya ya yang kita kasih juga gitu kok. Kita nggak kasih kayak grosir. Kita nggak kasih kayak ya udahlah yang penting kamu pakai baju kita udah jadi, enggak. Kita tuh kasih kayak gimana kamu pas pakai itu kamu ngerasakan kalau ini tuh dibikin, diukur, didesain tuh kayak gini loh kayak gini. Warnanya match kan karena emang kita milihnya tuh sebegitunya gitu. Istilahnya tuh packaging warna tone-nya aja gitu, kita tuh bisa sampai bertengkar, tau nggak sih?
Jadi aku mikir pasti nyampe kok ke klien kalau ini tuh nggak cuman kayak ya udah vendor oke. Nggak kayak gitu. Wah, ini menarik banget karena market itu juga macam-macam kan keinginannya mereka kan. Nah Dara, kalau ngomongin tentang tantangan dalam kehidupan, ini kan tadi dari sisi dalam kehidupan dari sisi bisnis kan udah Dara ceritain cukup ngena juga gitu. Mungkin teman-teman juga lagi ngalamin sekarang gitu. Tapi ada nggak sih di luar bisnis dan itu cukup bikin kamu up and down? Mungkin banyak downnya. Tapi akhirnya kamu berhasil untuk akhirnya bisa up lagi. Ya pastilah kalau mungkin karena kita berteman off camera ya, gitu berteman off camera jadi Mbak Danis of course udah tahu duluan. Sebenarnya memang ada titik besar bahwa aku tahu ini sih. Tahu kalau oke, sepertinya kemarin itu hidupku sangat tidak berkualitas, so I will upgrade my life. Dan yang akhirnya kamu memutuskan untuk bisnis. Iya, kayak aku bisa kok ternyata gitu. Itu tuh simple kalimat ya, tapi ternyata tidak bisa diucapkan kalau misalkan kita emang dalam situasi yang tidak tepat gitu loh. Ketika semuanya tertutup. Kok klise banget ya ngomongnya, soalnya takut tapi ketahuan. masih masuk akal. Ketika kita posisinya tertutup. Kita nutup kayak dibutakan diri. Iya, gitu, kayak ada kabut gitu kan. Oke. You've been there. Ya kan? sama gitu. Dan kalau boleh tahu berarti dari fase tersebut, dari mungkin apa yang dialami Dara, itu akhirnya yang men-trigger kamu untuk menjadi Dara yang sekarang. Bener gak sih Dar? Tidak sengaja menjadi trigger, tapi tidak ternyata sengaja. itu trigger yang sangat traumatis. Oh gitu. iya? Oke. Traumatis lah. Dan akhirnya menjadi saya tidak punya ini kok, don't list question kok. Ya, jadi bebas aja mau nanya. Bener-bener aku langsung direct tanya sama Dara sih. Tapi memang mungkin aku juga penasaran sama Dara. Dara dulu sebagai pekerjaan sebelumnya adalah Pekerjaan sebelumnya basicnya singer sama MUA, cuman ambil kuliah aja gitu. Sambil kuliah kan, sambil kuliah terus habis itu, nah akhirnya menjadi seorang influencer yang seperti sekarang itu loh Dar. Itu kan tidak semua pinter orang mancingnya memang Ibu Danis Kirana langsung instan kan nggak bisa langsung instan iya kan? benar. Nah itu kan berarti ada satu hal yang men-trigger kamu di situ juga. Iya. Kemarin sudah dibocorkan juga sama timnya Better Talk ya. Kalau ternyata semua karena mantan, ternyata memang terjadi di saya juga gitu loh. Ini salah satu juga ya. Jadi testimoni sekian episode karena mantan semua ya, memang itu terjadi sih. Jadi kayak emang karena fase itu juga, karena fase broken heart. Enggak broken heart sebenarnya, kayak broken life. Lebih ke arah broken life. Karena kalau aku mikir aku mau nanyain ke aku juga tuh, ternyata enggak broken heart amat, tapi ternyata hidupku hancur gitu loh. Ya, kamu mengalami itu ya. Gitu. Wow, oke. Nah, ini boleh ini enggak sih Dar, kalau misalnya Dara sedikit cerita tapi enggak usah diceritain yang banyak-banyak gitu. Triggernya itu sebenarnya karena si mantan ini atau karena kamunya sendiri pengen up? Trigger ini kalau aku breakdown ya. Karena aku bertemu dia tidak salah nih ya. Anggap aja kayak gitu ya. Aku mendefinisikannya secara dewasa aja deh. Orang ini tidak salah gitu, tapi sepertinya karena kita bertemu jadi salah. Dan itu too long. Itu 8 tahun ya kan. Ini aku share aja di sini sekalian. Itu 8 tahun dan it's so hard juga gitu untuk dilewati gitu. Sakit semua lah kalau aku bilang, sakit semuanya. Dari situ setelah berakhir bahwa aku tahu bahwa wow, dunia indah sekali ya ternyata gitu. Dari situ bahwa aku belum ngapain gitu. Waktu di kandang itu aku merasa bahwa aku sudah melakukan semuanya gitu karena seems indah aja. Tapi setelah keluar dan setelah selesai baru ngerasa bahwa ternyata banyak sekali hal-hal yang belum aku lakukan di hidupku gitu. Makanya aku mulai nge-bucket listingnya tuh satu-satu gitu loh, nge-checklistnya satu-satu. Oke, dia menarik banget. Abis ini kita akan lanjut lagi karena kita harus balik lagi setelah yang satu ini penting banget. Harus kita tahu bareng gitu ya. Oke, setelah yang satu ini ya. Oke. Minum dulu. Boleh. Enak ini peach tea-nya. Suka ya? Suka. Lanjut. Kita lanjut ngobrolin yang tadi ya. Ini menarik banget nih Dara, salah satu tantangannya ada di faktor itu tadi ya. Life changer aku. Iya. Itu benar-benar mengubah semuanya kan? Ternyata mengubah semuanya. Dan kamu baru sadar ketika itu sudah berlangsung
Atau sudah selesai? Iya, sudah selesai karena waktu itu tuh kayak terlalu kepedean bahwa merasa itu tidak akan pernah berakhir ya kan. Terlalu banyak nonton film Disney gitu. Terlalu kayak nggak mungkin berakhir, nggak tahu juga cara berakhirnya gimana, nggak tahu cara lepasnya gimana. Bener-bener kayak Dan takut gitu ya, kan. takut setengah mati. Kayak nggak ada yang bantu, padahal dari dulu juga udah diingetin orang sejuta umat gitu. Tapi ternyata kayak begitu udah selesai, Mbak Danis pun pasti merasakan kayak wow, dunia tuh ternyata lebih luas dari yang kemarin. Ya ibarat kamu keluar dari tempurung. Iya, tempurung neraka kebetulan kalau punya saya. Astaga, tapi akhirnya itu yang ini ya bisa jadi dibilang yang mempengaruhi kamu berubah itu sebenarnya karena dia atau kamu sih? Gitu. Karena aku yang dipengaruhi oleh dia lah kan. Iya benar. Soalnya yang kemarin itu mungkin it's not only just a broken heart, karena emang efeknya gede banget ke mentally gitu. Jadi memang aku broken tuh secara mentally sampai memang berobat gitu. Jatuhnya jadi sampai berobat gitu segala macam. Jadi dari situ bahwa wow, aku nggak merasa rusak. Untung mungkin itu iman ya. Mungkin itu sisa iman. Jadi kayak aku nggak merasa rusak kok. Aku nggak merasa nggak baik-baik aja. Tapi ternyata sampai detik ini pun aku memang lagi struggle. Berobat sudah alhamdulillah sudah lepas gitu. Cuman masih healing kalau nggak salah healing discussion aja gitu sama emang expert gitu, sama psikiater, sama psikolog. Nah, jadi memang yang lagi disembuhkan itu adalah ininya Mbak Danis. Defend gitu. Defend karena self defense mechanism itu memang harus ada. Namun sepertinya milikku ini terlalu dipengaruhi oleh past gitu. Wah, sampai segitunya ya. Ternyata ya. Tapi dia udah mulai healing. Aku merasa malah sudah almost sangat baik. fully healing gitu, tapi ternyata efeknya yang kecil-kecil itu ada residu. Ada residunya. Gitu. Oke, terus aku boleh tahu nggak sih Dara, yang bikin kamu kan ibaratnya ini keluar dari zona tidak nyaman itu tadi. Benar. Dan sekarang benar-benar langsung up gitu. Itu sebenarnya apa sih big why-mu sih, Dar? Ya akhirnya kamu memutuskan, itu kan sebuah keputusan besar kan? Yang membuat kamu benar-benar nge-push itu sampai benar-benar di batas limitmu. Akhirnya kamu bisa keluar dari zona tidak nyaman itu tadi, apa dong? Kelihatannya seperti big move aja langsung, padahal gelombang yang nggak enak-enaknya aku sembunyikan. Gitu. Cuman aku nggak tahu otakku tuh kapitalis atau gimana ya Mbak Danis ya. Bahkan aku kalau nginget-nginget scrolling waktu zaman istilahnya kayak galaunya transisinya, bahkan aku tuh bikin konten loh. Oh ya? Iya. Kalau misalkan Mbak Danis scrolling gitu, aku belum pakai kerudung waktu itu ya. Seret aku scrolling tuh aku zaman nyanyi tok lah. Pokoknya nggak ada bisnis, nggak ada influencer, tuh semuanya berhenti beauty. Tiba-tiba nyanyi mulu, tapi jadi konten. YouTube jalan, AdSense-nya jalan. Tapi bikin kayak video-video cover, tapi semua lagunya sedih gitu Iya. Sedih semuanya lagunya. Tapi aku pikir-pikir gila nih otak ya Dara ya gitu. Tapi ternyata kamu kesedihan aja bikin konten. Padahal tuh istilahnya before after take aja nangisnya nggak karu-karuan gitu kan. Terus habis itu dari situ nggak kerasa gimana segala macamnya, baru move-nya itu revenge kali ya. Sebenarnya kayak basicnya itu adalah dendam gitu. Aku nggak tahu dendam ke siapa juga, tapi ternyata memang kalau based on tim yang menangani healingnya aku itu, revenge-mu itu mungkin karena dulu itu ya misalnya kita tahu kayak physical abuse, segala macam abuse, dan ternyata verbally abuse-nya ini yang kuat di aku. Terlalu banyak kata-kata yang setiap hari itu bikin aku down. Doktrinasi. Iya, dan ternyata untungnya itu efeknya baiknya adalah let's say ya, kita ngomong yang versi paling ringan aja deh. Kamu tuh bodoh gitu. Kamu tuh bodoh. Kamu tuh nggak ada yang sayang lagi sama kamu. Lihat deh kamu sekarang. Kayak gitu, suka digituin. Suka kayak diafirmasi kayak gitu sampai di titik di mana aku iya sih gitu kan. Mengimani itu akhirnya. Sangat mengimani itu gitu. Sampai akhirnya aku tuh bahkan kayak milih warna baju aja udah nggak pede karena kan nggak boleh. Kamu tuh jelek jika begini, jika begitu gitu loh. Nah otomatis ternyata sekarang itu baru notice-nya kenapa ya kok aku let's say ya, kok aku berani ya pakai bright colors kok. Karena untuk revenge yang itu tadi gitu loh, kayak enggak kok kamu yang jelek pakai kayak gitu. Tapi aku mikir nggak apalah, aku biarkan itu dulu, paling enggak ada efek bagus, nanti baru energi negatifnya entahlah kapan sembuhnya. Gitu. Yang penting diubah langsung secepat. Itu ibarat kayak apa ya, dibalik
Iya kan, kayak gitu kan Dar. Kayak gitu. Wow. Kayak gitu deh pokoknya. Tapi family terus teman-teman support ya untuk kamu sekarang sebagai ibarat sih kan Dara sekarang kalau aku mengamati dan boleh menyebut Dara itu sekarang lebih hidup. Ya. Kalau dibandingkan Lebih all dengan out. lebih all out Mungkin daripada dari ceritamu yang Iya, sebelumnya gitu. Nah itu ada nggak sih faktor-faktor pendukung dari keluarga atau mungkin teman-teman gitu sampai sejauh ini Dar? Kalau teman-teman pasti gitu, karena memang aku dari rumah yang orang tuanya tuh kayak aktif di luar gitu loh Mbak Danis. Gitu. Jadi memang kami dari kecil ya dari lingkungan itu. Nah mungkin itu juga kenapa aku kayak merasa tidak enough dan akhirnya punya hubungan yang seperti itu segala macam kan gitu. Jadi kalau misalkan kita kuat di dalam rumah, aku rasa sih nggak kena banget ya kalau misalkan ngatain orang dari luar. Nah, cuman aku bersyukurnya juga gini, aku nggak tahu doanya siapa ya. Kita kadang perlu bertanya seperti itu ya, kayak gila ini doanya siapa ya? Karena kenapa bisa aku keluar waktu itu yang sebenarnya bisa aku lakukan bertahun-tahun sebelumnya tapi tidak bisa? Kenapa waktu itu kok easy banget gitu? Langsung lepas aja sampai hari ini. Udah 1 tahun lebih, 2 tahun lebih lah, 2 tahun lalu itu. Jadi kayak kok bisa ya lepas ya gitu, nggak pernah aku breakdown juga gimananya, berarti kan lingkungan aja waktu itu menyelamatkan aku gitu. Padahal aku juga belum ngapa-ngapain waktu itu, belum mencoba untuk movement apapun waktu itu, jadi pure aja, hanya melakukan yang biasa aku lakukan. Tiba-tiba ada sesuatu kita lepas aja, prul gitu, ya udah aku sampai kayak loh, ini kok nggak ada sisaan apa, nggak juga gitu ya, memang ada lah dramanya pasti, cuman Tapi kayak enteng gitu kan Dar? Enteng gitu. Bukan Berarti seperti yang aku percaya kekuatan Tuhan aja gitu loh Mbak. Kayak gila, kemarin kemana aja kok aku nggak bisa ucul gitu loh. Yang kemarin kok kayak cuman ngomong apa, ya udah ucul udah gitu. Nggak ada apa-apa gitu, ya udah. Kayak momentum gak sih? Iya gila ya. Maksudnya bukan yang kayak bom waktu kita perang, enggak juga gitu. Jadi kayak, wow. Bener banget. Terus akhirnya kalau boleh dibilang nih, pencapaianmu yang saat ini itu adalah sebagai bentuk balas dendammu ke dia atau pembuktianmu untuk dirimu sendiri sih Dara? Sama sekali, kalau bilang pembuktian ke dia sama sekali enggak, karena kan kontak juga aku sudah berusaha untuk tidak berkontak sama sekali gitu, hanya as a friend aja gitu. Cuman kalau untuk pembuktian itu rasanya mungkin untuk memaafkan diriku sendiri kali ya. Itu untuk sarana memaafkan diri Dara. Iya, memaafkan diriku sendiri, bener. Entah memaafkan atau kayak say thank you gitu loh Mbak. Karena ternyata enggak kok Dar, kamu tuh enggak seburuk itu. Karena memang I committed suicide itu more than 5 times. Oke. Dan itu memang sudah ada di posisi itu gitu. Sudah itu yang hampir. Orang nggak pernah dengar Itu sebenarnya. kan masih decision atau sudah hampir melakukan? Sudah ada di TKP. Sudah ada di TKP. Sudah apa ya? Proses. Gimana ya? Ya aku ngomong aja ya. Misalkan satunya loncat nih gitu. Itu emang udah naik kakinya, gitu. Tapi diselamatin orang. Gitu. Maka aku sekarang santai aja ngomongnya, mungkin karena udah santai ya. Cuman aku mikir sekarang, bodoh gak sih lu gitu kan ya. Tapi kalau waktu itu enggak gitu. Terus habis itu kayak I heard kayak self harm gitu, tapi emang beneran kayak emang mau make the death gitu ya. Jadi emang udah banyak, cuman nggak kena aja gitu, kayak gitu. Terus sama keluarga digedor lah segala macam gitu. Jadi kayak ada momen-momen yang kayak nggak berhasil, tapi mereka nggak tahu tuh kayak ngapain kayak gitu loh. Jadi kayak ada banyak momen yang ternyata nggak bisa segala macam. Di jalan kayak menabrakkan diri itu udah sempet, tapi entah kenapa kayak nggak disikat mobil aja gitu. Jadi kayak oh ya udah God save me gitu kan. Udah setelah lewat baru aku memutuskan bahwa aku merasa sekarang itu kadang kayak oh kamu tuh cakep banget, kamu tuh keren banget, kamu ngomong berani nggak apa-apa. Karena aku tuh pernah menyakiti kamu tuh sampai kayak gitu loh Dar. Aku ngomong sama sendiri. Dengan keputusanku sendiri, betapa bodohnya gitu kan. Dara Yanza, no, sekarang kamu deserve buat olahraga, kamu deserve a good body, a good ini kayak gitu. Jadi sekarang akhirnya jadi lebih asertif kan, jadi orangnya agak lebih ini lagi, nggak takut nggak ditemenin orang sama sekali karena kayak ya udah gitu loh. Maksudnya kamu tuh idola orang banyak. Sampai aku tuh bisa bilang kayak gitu loh Mbak Dani sekarang tuh, dari orang yang aku pakai baju aja aku udah insecure sendiri gitu. Pakai baju di depan diriku sendiri aja udah insecure sendiri. Itu perubahan yang sangat besar ya. Alhamdulillah makanya. Ini enggak cuma 360 derajat tambahin lagi 180. 1080 jadi. ini luar biasa nih. Iya, alhamdulillah. Dan kalau boleh tahu dari perjuanganmu tadi, terus
akhirnya kan Dara mungkin punya cita-cita yang sampai sejauh ini tuh lagi dalam proses, atau sebenarnya aku tuh kedepannya mau jadi yang kayak gini nih. Boleh tahu nggak sih Dar, apa itu? Tahu nggak sih, sebenarnya cita-citaku tuh paling basic dan nggak bisa ditebak orang. Aku tuh pengen ternak lele, tahu nggak? Serius, maksudnya kayak pengen yang aku tuh punya passive income yang nggak banyak di layar HP. Mungkin karena hidupku lately tuh forsirnya di layar HP terus ya buat kerja. Jadi aku tuh pengen yang aku cuman ngontrol decision maker doang, kayak cuman jelek, bagus gitu doang. Terus sambil ngeliat lele, karena aku nggak berani lele, tapi aku suka makan lele gitu kan. Jadi kayak pengen ternak lele deh. Terus ada binatang-binatang yang aku nggak mau ngerawat juga, tapi aku pengen lihat gitu kan. Terus sama anak-anak, sama suami gitu misalkan, sama keluarga atau deket sama mama, udah that's all gitu. Cuman aku tahu itu mimpi gitu. Jadi jika aku mau hidup sesantai itu, aku harus bekerja keras sekarang kan. Gitu. Jadi ya udah, aku lari aja biar bisa mimpi ternak lele. Amin. Ternak lelenya nggak cuma 5 kolam, 6 kolam. Enggak, 14 hektar. Ya, itu jadi dia. Baunya kayak apa nggak tahu, kebayang. Nggak usah ngurusin kan? Iya benar. Ya, kamu cuma bagian ngawasin doang. Iya. Oke, Dara, ini aku boleh dong dikasih beberapa pesan-pesan nih buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi dalam proses keluar dari menata ya. Keluar dari zona nyaman, atau mungkin dia mungkin lagi dalam proses menjalankan bisnis juga, macam-macam, kompleks. Atau lagi terjebak juga. Atau lagi terjebak di juga. dalam hatinya. Betul. Boleh nih Dar, ini harus panjang nih, soalnya banyak banget ya. Oke. Aduh, Mbak Dani juga udah familiar nih ya sama moto hidup aku gitu. Sebenarnya aku tuh paling nggak suka sama orang mengeluh. Gitu, mengeluh. Aku bukan anti, tapi sangat ketrigger sama orang yang mengeluh juga gitu, apalagi di depanku kayak gini contohnya pertemanan. Ya iyalah Dar, enak kamu, aku kan kayak gitu. Itu aku udah ilfil kayak gitu. Karena gini, hey bitches gitu kan istilahnya. Kamu tuh nggak tahu gitu, semua orang tuh punya jalur struggle, jalur pahala sama jalur pilihan dosanya masing-masing gitu. Cuman dia nggak cerita aja gitu. Jadi nggak usah lah sok-sok ngeluh kayak aku kentang gitu. Iya emang pasti gituin. Amin, diaminin. Iya, masa aku pengen ngamin kayak as long as kamu ngomong dirimu tuh kentang, kamu pasti akan jadi kentang gitu loh. Kayak iyalah enak aku jomblo, aku ngenes. Iya amin, gituin aja gitu. Karena kalau kamu itu terlalu banyak iyalah enak orang lain, lah akhirnya ada waktu 5 menit yang terbuang karena ngeluh. Padahal 5 menit itu bisa dicari searching apa, bisa dicari untuk running bisnis apa, bisa dicari 5 menit untuk ngopi ke sini, orang ketemu orang podcast, who knows gitu, bisa link, bisa ini, bisa mengerjakan sesuatu yang lain, bisa kenal ini, kayak gitu. Jadi aku paling anti sama orang ngeluh gitu. Tapi kalau kayak curhat apa gitu nggak apa-apa sih ya, cuman kayak ngeluh hidupnya itu jadi nggak tahu, aku jadi heartless aja gitu. I don't know, maybe itu efek, aku nggak tahu. Kayak tapi menurut aku kalau efek itu jadi bikin aku bagus sih, ya udahlah, aku nikmatin aja gitu. Oke, jadi jangan ngeluh. Jangan ngeluh di depannya Dara lah, paling nggak minimal. Kamu mau ngeluh di depan media sosial terserah, tapi kalau sampai dilihat Dara ya. Iya benar. Assalamualaikum. Bukan habis di DM sama aku. Ada lagi nggak nih Dar? Kalau untuk yang teman-teman sekarang mungkin lagi running bisnis nih khususnya. Kalau untuk running bisnis, sikat aja dulu. Gitu. Sikat dulu ya. Aduh, kalau ngikutin karakter kayak aku pasti sikat dulu ya. Gak apa-apa. Iya kan ya. Gimana sikat aja dulu gitu. Apalagi kalau kalian punya partner yang bisa memperhitungkan semuanya, yang kamu sikat itu tadi gitu. Cuman kalau aku bilangnya gini, ini zaman udah lebih easy daripada mungkin kita waktu kuliah dulu kan Mbak Danis kayak 10 tahun, 12 tahun yang lalu tuh lebih susah, beda banget gitu. Sekarang tuh gratis semuanya gitu. Jangan gampang nyerah, apalagi yang generasi sekarang gitu maksudku. Kalau kamu gampang nyerah tuh rugi, karena kita dulu aja apa-apa nggak gratis aja kita bisa loh, gitu. Bisa bikin brand-brand yang segede sekarang, apalagi kalian. Gitu yang aja. semua aksesnya udah lengkap. Benar, semua aksesnya lengkap, persaingan juga semakin ketat tuh harusnya tuh makin lari. Jangan kalah sama yang tuir-tuir ini gitu aja. Siap. Dara, kayaknya waktu kita udah mepet sekali. Oh, terima kasih banyak buat sama-sama ya. Dong, sama-sama. Terima kasih sudah membongkar rahasia saya ya. Enggak membongkar sih, kamu bongkar sendiri. Aku kan hanya bertanya. Hanya memancing. Oke deh, Danis pamit dulu. Dara juga pamit dulu. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.